kan memang basicnya orang tua itu akademisi semua. Jadi memang kendala-kendala yang seperti itu di awalnya saya mendirikan SGH sendiri, Kak. Nah, kalau untuk sekarang kendalanya ya paling kendala-kendala ketika kita terkena hama, terkena penyakit-penyakit yang lain, atau pasar juga kita masih terkendala seperti itu, Kak, karena pasar dan produksi belum bisa seimbang. Kalau di SGH sendiri kami kembangkan teknologi itu ada namanya sistem AIoT dengan menggunakan energi terbarukan solar panel untuk pembangkit tenaga listriknya, Kak. Jadi kami di sini menggunakan sistem tersebut itu mulai di tahun 2022, Kak. Sudah kami build itu sistem. Jadi memang ini kan sistemnya pure pengguna pertama skala industrial di Indonesia, Kak, yang menggunakan sistem AIoT. Nah, tapi memang sudah banyak nih petani yang menggunakan sistem. Mereka melabeli dirinya sistem, menggunakan sistem, padahal mereka hanya menggunakan IoT-nya. Nah, sedangkan yang menggunakan AIoT dengan energi panel surya ya hanya kami di Indonesia, Kak. Dan sebenarnya yang menggunakan sistem seperti ini di kebun kami, AIoT, itu hanya 3 di Indonesia, Kak. Duanya itu di kampus dan satunya industrial, dan kamilah yang satunya itu, Kak. Awalnya keputusan ini tidak mendapat dukungan keluarga. Stigma yang melekat adalah petani bekerja di kampung dan desa. Namun akhirnya kerja keras dan kegigihan Fauzan membuahkan hasil hingga keluarga tertarik dan mendukung langkahnya. Bersama sang kakak dan teman-teman yang juga tertarik dan mendukungnya, mereka lalu menciptakan terobosan menarik dalam dunia pertanian. Metode hidroponik dipilih karena dianggap menguntungkan dalam jangka panjang, sebab tidak memerlukan lahan yang luas dan bisa memanfaatkan pekarangan rumah. Istimewanya lagi, kebun hidroponiknya memanfaatkan energi matahari dan sistem kecerdasan buatan. 5 tahun berjalannya SGH bukan waktu yang mudah dan singkat bagi kami semua. Kami, tim SGH Hidroponik, menjawab semua tantangan permasalahan pertanian yang ada saat ini. Di SGH Hidroponik sendiri, meskipun lahan kita sangat terbatas, namun nawacita kita cukup besar bagaimana menjadi kiblat pertanian yang sangat modern. SGH sendiri juga memakai teknologi AI, yang mana teknologi AI ini yang merupakan satu-satunya teknologi yang ada di Indonesia menerapkan Artificial Intelligence of Things. Kami berharap bahwa teknologi ini bisa diterapkan di seluruh pertanian yang ada di Indonesia maupun di pelosok. Namun, ini mungkin tantangan berat kami di SGH Hidroponik. Maka dari itu kami berharap kolaborasi pada generasi muda untuk merubah mindset petani itu bukan cuma kumuh, kolot, ataupun kotor, tapi petani itu petani yang digital. Kita melihat bahwa teknologi yang kita terapkan di SGH adalah teknologi yang ramah lingkungan, yang dikombinasikan dengan energi bersih. Kita sebut saja PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi bagaimana bertani di tengah kota, ramah lingkungan, tidak memiliki energi fosil, dan dapat melakukan teknologi secara mudah dan efisien. Metode hidroponik dianggap menjadi salah satu solusi terbaik untuk menyalurkan hobi bercocok tanam bagi yang tidak memiliki pekarangan yang luas. Banyak sekali keunggulan dari metode ini, seperti tidak perlu menggunakan pupuk yang banyak sehingga akan lebih hemat dibandingkan dengan media tanam. Penggunaan air juga lebih sedikit, karena dalam penerapannya, air adalah sumber media utama dalam menanam hidroponik. Tanaman pun dapat ditanam di mana saja dan tidak membutuhkan pencahayaan yang banyak. Bebas pula dari hama dan penyakit, karena hal tersebut berasal dari tanah.
Pelaku pertanian juga dapat dengan mudah mengecek akar tanaman secara rutin, sehingga bisa memastikan tanaman tersebut tumbuh dengan baik atau tidak. Tanaman hasil hidroponik pun dapat dikonsumsi secara keseluruhan, baik akar, buah, maupun batangnya, karena bebas dari hama. Proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman tentunya lebih cepat dibanding pertanian tradisional. Ya, secara signifikan pastinya berbeda, Kakak. Kenapa? Karena lagi-lagi hidroponik sendiri itu adalah metode pengairan tanaman secara otomatis, secara real time, dan tanpa henti. Nah, hari ini kita melihat banyak petani kita yang ada di Sulawesi Selatan masih menggunakan secara konvensional atau secara secara belum modern lah, saya katakan seperti itu. Tapi kenapa SGH hari ini melihat bahwa modernisasi teknologi pertanian itu tentunya tidak akan ada habisnya. Kami berharap bahwa SGH ini bisa mengolah edukasi secara signifikan baik petani lokal maupun petani konvensional. Dan kita berharap juga bagaimana petani ini bisa mengikuti rekam jejaknya teman-teman SGH hidroponik. Karena solusi inilah yang membuat kami keterbatasan lahan, keterbatasan tempat, kita di tengah kota bisa bertani meskipun lahan kita sempit, luasnya kurang lebih 16 kali 45 meter, tapi bisa berproduktif. Nah, mungkin banyak petani konvensional yang lahan luasnya itu cukup besar, tapi tidak produktif. Dengan teknologi AI yang dikembangkan SGH lah, mungkin adalah sebuah jawaban dari tantangan petani masa kini. Begitu banyak keunggulan yang dimiliki sistem pertanian hidroponik, apalagi Sabata Greenhouse telah mengintegrasikan sistem ABT dan teknologi terbaru, yaitu penggunaan teknologi Artificial Intelligence AI untuk pemantauan berbasis Internet of Things dalam kebun sayur hidroponiknya dengan menggunakan energi listrik sebesar 2.500 kW. LOT ini adalah sebuah inovasi di bidang pertanian modern yang digunakan untuk memonitor budidaya hidroponik. Jadi keunggulan dari sistem kami di sini itu Kak, dia ketika terdampak cuaca ekstrim, ketika kemarin kan dampaknya di El Nino Kak, pertama itu sistem ini sudah terpasang nih, tapi pada saat itu belum terpasang panel suryanya duluan ke sistemnya. Nah di saat itulah El Nino kan ini kita kekurangan air Ki. Nah dari situlah sistem membaca fogger sistemnya, AI-nya ini memerintahkan aktuator untuk menyalakan foggernya, aktuator fogger untuk melakukan penyemprotan di pagi hari, karena ketika fogger membaca dia memprediksi bahwa 4 jam ke depan bakal panas. Nah pada saat itulah dia menyemprotkan sebelum 4 jam itu supaya mengantisipasi panasnya yang berlebih. Nah dari situ kami menganalisa bahwa kayaknya kalau menggunakan PLN ini terlalu besar biayanya, HPP-nya kami ini meningkat, membengkak. Nah disitulah kami mengadakan solar panel Kak, supaya ketika ada penambahan sistem lagi itu bisa aman Kak. Nah pada saat inilah kami sudah aman ketika melewati masa El Nino tersebut. Masuk di cuaca ekstrim di musim hujan, ya kita yang bekerja keras itu paling blowernya, karena untuk menurunkan suhu kelembapan kebun. Karena tanaman itu juga dia bisa menyebarkan penyakit atau jamur-jamuran ketika di musim hujan Kak, karena dia terlalu lembab Ki. Disitulah peran pentingnya blower sama exhaust untuk mengeringkan sayuran-sayuran di dalam kebun. Teknologi ini memungkinkannya untuk mengontrol pengairan, pemberian nutrisi, pengecekan kondisi tanaman, hingga proses panen secara otomatis. Melalui inovasi teknologi yang diberi nama Skypian, Sabata Greenhouse berhasil menggerakkan dan memonitor 15.000 tanaman sayuran secara otomatis. Yang lebih menarik lagi, teknologi ini beroperasi dengan menggunakan tenaga dari panel surya. SGH hidroponik itu menanamnya sayuran daun. Sayuran daun itu sendiri ada terbagi dari 5 bagian atau 5 varietas. Ada selada. Selada yang kami tanam di sini ada berbagai macam juga.
ada selada keriting, ada selada iceberg, segala macam. Kami juga menanam sawi. Ada 2 jenis sawi yang kami tanam, yaitu ada sawi pakcoy atau biasa disebut dengan sawi Cina. Terus ada sawi pagoda. Yang perlu kami terapkan di pertanian yaitu kesadaran. Jadi saya berangkat dari kesadaran itu sendiri. Walaupun saya awalnya bukan basicnya pertanian, tapi saya pribadi belajar sendiri di YouTube sendiri, otodidak. Kalau dibilang manfaat, Kak, mungkin aktivitas di kebun SG hidroponik itu saya bisa bilang banyak sekali dibilang kegiatan-kegiatan yang positif, di mana kita membuka mindset kita sebagai pemuda, apalagi pemuda saat ini mungkin bisa dibilang peminatnya untuk jadi petani kurang sekali. Entah itu karena mindsetnya petani itu kotor, kumuh, segala macam. Tapi kami dan teman-teman di SG hidroponik itu membantah
Selain memasarkan hasil kebun, pengelolaan Sabata Greenhouse juga menjadi jasa konsultasi pertanian berkonsep sarana edukasi atau edu-farming yang memberikan pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan petani. Kesuksesannya ini karena SGH terus dilirik oleh sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi. Sejak 2022, Sabata Greenhouse kedatangan sejumlah mahasiswa untuk magang. Para mahasiswa itu berasal dari berbagai lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Hasanuddin, Politeknik Pembangunan Pertanian Goa, Universitas Muslim Indonesia, Universitas Terbuka, hingga Universitas Osaka, Jepang. Dengan penerapan teknologi AI, kami membuka ruang edu-farming kepada teman-teman, mahasiswa maupun komunitas. Di SGH sendiri bukan fokusnya saja kepada pertanian, tapi kita juga fokus kepada teknologi pertanian. Maka dari itu, kolaborasi mahasiswa baik dari lintas background pendidikan prodi, baik dari teknik informatika, teknik elektro, bahkan teknik arsitektur pun datang ke SGH untuk magang bersama dan mempelajari bagaimana metode yang diterapkan SGH hidroponik. Nah, SGH berharap bahwa regenerasi selanjutnya di tahun 2025 saat ini kita menjawab tantangan-tantangan petani yang harusnya itu ada keberlanjutan atau ada sustainable. Dan SGH adalah tuan tumpu bagaimana caranya anak muda bisa melihat, Kabupaten Goa bisa melihat, Sulawesi Selatan bisa melihat SGH bisa tonja anak mudanya bertani secara modern. Untuk memperluas jangkauan produk, Sabata Greenhouse juga membangun jaringan dengan mitra retail dan konsumen. Kolaborasi ini bukan hanya tentang distribusi, tetapi juga memberikan peluang bagi para petani untuk meningkatkan posisi tawar mereka. Dengan begitu, masyarakat pun mendapatkan sayuran segar dan berkualitas. Kehadiran Sabata Greenhouse di Goa menjadi bukti nyata dari tren masyarakat mengkonsumsi sayuran sehat yang memiliki banyak manfaat. Kalau untuk tempatnya, kebetulan kan saya kalau pulang kerja ya pulang pergi itu biasanya lewat. Nah, kebetulan saya lihat itu pelangnya dan saya tertarik. Oh, ada produk hidroponik di sini. Jadi saya singgah di situ, saya tanya-tanya, ternyata banyak juga produknya kayak misalnya selada, pakcoy dan juga mungkin kayak bayam ya, ada juga di sana. Kalau produknya alhamdulillah cukup bersaing juga dengan hidroponik lainnya, dan memang kami kalau pesan itu dalam kondisi fresh gitu. Kalau harapannya mungkin kedepannya lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, mungkin yang sudah terjamin sekarang juga ini dijaga kualitasnya dan mungkin dikembangkan lagi. Saat ini, Sabata Greenhouse sudah memiliki 4 klaster kebun yang tersebar di Goa. Dalam pengelolaannya, SGH terbagi beberapa tim. Ada tim kebun, pemasaran, produksi, hingga pengembangan SGH untuk sarana edukasi. Tim Sabata Greenhouse senantiasa berinovasi, memberi kontribusi demi ketahanan pangan nasional. Sabata Greenhouse berharap dapat menjadi inspirasi bagi petani dan masyarakat untuk beralih ke metode pertanian yang ramah lingkungan dan inovatif. Ya, alhamdulillah di kebun kami ini dari awal sampai sekarang ke anak muda semua. Karena orang tua biasa banyak nih petani datang ke sini Kak, orang tua itu dia datangnya mau konsultasi, belajar bagaimana sih itu, kenapa penyakit seperti ini yang saya dapat di kebun, mereka datang belajar di kami Kak. Ya konsultasi lah tempatnya kami di sini. Karena kita bangun logo SGH itu modelan rumah, karena ya disinilah kami tujuannya menjadikan kiblat pertanian modern Kak, supaya para petani menjadikan SGH itu sebagai rumahnya kembali. Penerapan AI dalam industri pertanian membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan hasil yang lebih baik. Dari pengawasan tanaman,
dan tanam hingga pengelolaan rantai pasokan. AI berperan dalam setiap tahap produksi pertanian. Dengan terus berkembangnya teknologi ini, masa depan pertanian tampak cerah, memungkinkan petani untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh sektor ini, termasuk perubahan iklim. Penurunan sumber daya alam dan meningkatnya permintaan pangan. Sebagai hasilnya, penerapan AI dalam pertanian tidak hanya membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan global, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekonomi petani. Dengan terus berinvestasi dalam teknologi ini, kita dapat berharap untuk mencapai pertanian yang lebih produktif, berkelanjutan, dan menguntungkan di masa depan.